Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Esperanza. Saya tinggal di kota Yogyakarta. Saya di sini pelaku pemasaran hasil olahan perikanan dan juga penggiat untuk budidaya ember atau budidaya ikan dalam ember. Di sini saya mengelola untuk budidaya ikan dalam ember, yaitu ikan lele yang dominan, bisa juga dengan ikan gabus ataupun ikan patin ya. Saat ini yang memang cepat untuk hasil panennya yaitu di ikan lele. Jadi kita mendominasi untuk ikan lele. Ya, memang fase awal dari saya menginisiasi untuk budidaya ember ini pada masuk awal pandemi COVID-19 ya. Jadi kita harus stay at home, kemudian apa yang bisa kita lakukan, pemasaran kita juga mengalami sedikit penurunan ya. Pada awal masuk stay at home memang pemasaran bisa secara online dan responnya sangat bagus untuk olahan hasil perikanan ini. Tapi kemudian lambat laun juga kita bersaing dengan sistem pemasaran online dari yang lainnya, sehingga kita ingin mengerjakan apa yang bisa dikerjakan di rumah. Tentunya saya berpikir ini sepertinya dengan budidaya ember ini bisa sesuatu yang untuk kegiatan di rumah sangat cocok, kemudian sebagai ketahanan pangan mandiri keluarga juga, dan tentunya ini sangat menghasilkan juga, mungkin dari ikannya, dari prototipe embernya, dan ternyata respon masyarakat sangat baik, dan banyak masyarakat juga yang menginginkan untuk berbudidaya ikan dengan ember ini. Dengan kita sebagai warga di perkotaan, tentunya lahan yang sangat terbatas, halaman kadang tidak punya, ternyata bagaimana kita agar bisa berbudidaya ikan walaupun di lahan sempit. Tentunya dengan budidaya ember ini adalah solusi yang sangat baik dan tentunya bisa memanfaatkan lahan-lahan sempit yang mungkin terbatas hanya 1 meter atau 2 meter, dan kita di warga perkotaan ini bisa untuk tetap berbudidaya ikan, tidak harus dengan kolam ataupun luasan lahan yang seperti di daerah-daerah mungkin kabupaten ya, seperti itu. Budidaya ember di sini kita biasanya memaksimalkan untuk isi ikan dalam ember ini sekitar 35 ekor. Itu pun dengan yang usia atau ukuran 9-11 cm ya. Itu kita bisa 2-2,5 bulan bisa panen, dan untuk beberapa ember ini ideal mungkin bisa 3 ember. Itu nanti bisa sistem sortir, di situ ada yang ukuran kecil, sedang, dan besar, nanti bisa kita pilah-pilah, dan yang besar itu bisa untuk segera panen, yang ukuran sedang nanti bisa membutuhkan waktu lagi, nanti kita bisa menambah bibit lagi, seperti itu sirkulasinya. Dan penanganan di sini kita jangan lupa, budidaya ember sangat riskan untuk kematian. Kita harus melihat selalu dari air, kondisi air, kemudian cara pemberian pakan. Jangan sampai air terlalu keruh, ikan respon makannya berkurang, dan kemudian pemberian makan yang terlalu banyak sehingga ikan kekenyangan, itu juga menyebab kematian. Untuk budidaya ember, alat-alatnya sangat sederhana yang kita butuhkan. Tentunya di sini ada ember, kemudian keran ini sebagai pembuangan ketika air sudah mulai keruh. Ada gelas, gelas-gelas di atas yang untuk menopang sayur, itu bisa dengan gelas air mineral. Ada arang yaitu sebagai media tanamnya, yang jadi kita menanam di atas ember ini seperti menanam anggrek tentunya ya. Kita hanya dengan arang saja, di situ kita bisa memakai sayur, sawi, selada ataupun kangkung ya.
bisa kita topang dengan kursi plastik ataupun tempat yang sekiranya agak lebih tinggi dari tanah. Di situ kita membutuhkan juga untuk benih ikan. Benih ikan di sini kita bisa memilih benih ikan yang tentunya indukannya bersertifikat, sehingga bibit dari atau benih ikan ini kualitasnya sangat baik. Tentunya juga ada pakannya, pakan ikan atau pelet ikan. Kita hanya memberinya dengan pelet ikan. Ini bisa menyesuaikan, kita biasa memakai ukuran 781-1 ataupun 781-2, itu bisa sampai panen. Untuk melubangi ember, kita bisa memanfaatkan mungkin dengan kaleng bekas atau pipa besi yang kita panaskan, menyesuaikan diameter dari gelas air mineral itu sendiri. Nah, di sini sistem budik damber, kenapa ada tanaman sayur di atasnya? Ini seperti sistem penanaman aquaponik. Jadi ibaratnya kita berbudidaya ikan, kita mendapatkan bonus sayur gitu. Tanaman yang di atas budik damber ini yang sangat cocok tanaman kangkung. Dan tanaman sayur yang lain juga bisa sebenarnya, seperti sawi, selada, dan seledri. Kita biasa menyebut dengan KS3. Kangkung, ada kangkung, sawi, selada, dan seledri. Itu sangat cocok di atas budik damber. Masa panenan juga cepat seperti itu. Saya untuk budik damber ini berawal, saya melihat dari browsing di grup WA, kemudian di YouTube, dan beberapa teman juga ada yang nge-share ya di WA itu. Sepertinya masa pandemi ini kok banyak orang budidaya budik damber ya. Ini sebagai ketahanan pangan mandiri sepertinya sangat cocok sekali. Sehingga saya berpikir di situ, ini bagaimana cara membuat embernya ya. Saya belajar dan belajar, kemudian bagaimana pengelolaan ikannya. Ya awal-awal memang ada beberapa kematian ya. Di situ saya masih bingung untuk jumlah yang cocok di dalam budik damber untuk populasi ikannya, sehingga ternyata saya menemukan yang pas sekali, yaitu di 35 ekor ya untuk maksimalnya. Itu sangat cocok sekali, dan akhirnya kematian pun sangat sedikit sekali seperti itu. Ya memang di budik damber ini dengan luasan yang terbatas, dengan populasi juga ya harus kita terbatas juga, sangat berbeda ketika kita berbudidaya di dalam kolam. Di dalam kolam mungkin keleluasaan ikan lebih lebih luas, kemudian mungkin asupan oksigennya juga berbeda dengan di budik damber. Di budik damber ini ya tentunya kita harus seperti tadi saya sampaikan, kita harus di populasinya juga harus kita tahu, kemudian media air, cara pemberian pakan, seperti itu. Memang sangat berbeda sekali pemberlakuan antara di budik damber dan di kolam ya, yang luasannya berbeda. Budik damber di sini sebagai ketahanan pangan keluarga, tentunya kita juga bisa ke arah yang sebagai olahan ikan di sini. Ternyata dari hasil budik damber ini kita mencoba untuk membuat olahan ikan seperti lesigor. Lesigor yaitu lele siap goreng, yang dari hasil panen budik damber ini lele kita bersihkan, kemudian kita bumbuin dan kita kemas sehingga semua sudah siap untuk digoreng. Dari situ setelah kita kemas, kita masuk ke freezer atau dibekukan menjadi frozen food seperti itu. Ya untuk yang ingin berminat dan untuk pengembangan budik damber bisa belajar di tempat saya. Saya tinggal di Semakin Gede, Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Nanti mungkin kontak person bisa tertera di profil ini. Dan sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa ayo makan ikan agar cerdas, sehat, dan kuat. Terima kasih.